Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernanto dari Prodi Manajemen ingin presentasi mata kuliah logistik pemasaran yang dipimpin ataupun dosennya Ibu Ina. Mari memasuki materinya. Logistik pemasaran. Pengertian logistik pemasaran. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi transportasi, persediaan komunikasi dan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering akan datang, sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil, customer service yang baik. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, untuk mengatasinya, pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai perubahan prioritas terjadi akibat pertambahannya waktu stop untuk keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesanan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Marketing mengatakan bahwa perakitan produk A diberikan dulu dan akan diganti dengan produk B, maka ongkos menjadi lebih tinggi. Jadi ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A, dan ini perakitan sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Karena ongkos setup meningkat karena lini perakitan perubahan membuat produk B. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan mengalami loss capacity berakibat fasilitas serta bekerja menjadi pengantar pemesanan menjadi terlambat, dan risiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Keterkaitan antara logistik dan pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur berbauran perusahaan marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ini proses-prosesnya antara logistik dengan pemasaran, yaitu 1 produk, 2 price, 3 promotion, dan 3 place. Bauran kegiatan logistik dibentuk oleh 2 aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi aktivitas kunci yaitu terdiri dari 4, yaitu ada standarisasi pelayanan kepada pelanggan, 2 transportasi, dan ketiga persediaan aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas, dan yang keempat pemrosesan pesanan. Aktivitas kunci meliputi ada 4. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pergudangan, penanganan material, pembelian memelihara, informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena keadaan pelayanan transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi. 1, arus komunikasi ke bawah, dan 2, komunikasi melingkar, dan ketiga, komunikasi diagonal, komunikasi horizontal. Arus komunikasi ke atas. Komunikasi dalam pemasaran yaitu ada 5. Ini di tengah-tengahnya ada marketing, yaitu pertama harus komunikasi ke bawah, dan kedua komunikasi melingkar, dan yang ketiga komunikasi diagonal, dan keempat komunikasi horizontal, dan yang kelima arus komunikasi ke atas.
Marketing communication. Dalam berkomunikasi, kita juga akan menemui hambatan baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi, maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi, yaitu satu, harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Dua, mempergunakan bahasa baku yang biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. Dan yang ketiga, menghilangkan kegaduhan atau kebisingan yang ada. Dan yang kelima, mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan kelima, komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bahkan bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. Dan yang terakhir, untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan, matur atau artinya penjualan laba sudah mencapai titik puncak, ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader, maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan, dengan cara menjaga mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan. Harga bersaing bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing dan dibarengin dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Terima kasih, saya Yogo Bernardo. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.